Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliano Komanjali dengan nomor BP 1911071003 dari kelas 1B D4 Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai final project yang saya buat dengan menggunakan Visual Studio dengan menggunakan bahasa C++, di mana ini final project ini berguna untuk nilai akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman di kampus tempat saya menempuh pendidikan. Baik, sebelum saya presentasikan bagaimana program yang saya buat dan bagaimana tampilan programnya, saya akan mempresentasikan terlebih dahulu bagaimana rancangan final project mata kuliah algoritma dan pemrograman yang saya buat. Di mana di sini saya mengusulkan rancangan final project mata kuliah ini dengan judul yang saya beri, yaitu Informasi Mata Kuliah Dasar beserta sampel materi awal pada Prodi Teknik Telekomunikasi. Di sini saya mengambil hanya 3 buah mata kuliah saja, karena untuk mata kuliah lain pun saya rasa programnya juga sama. Di sini saya menginginkan pada tampilan nantinya akan keluar sebuah tampilan, yaitu seperti ini: Informasi mata kuliah dasar beserta sampel materi awal pada Prodi Teknik Telekomunikasi. Di mana di sini ada 4 pilihan, yaitu yang pertama rangkaian listrik, yang kedua rangkaian elektronika, yang ketiga teknik digital, dan terakhir yaitu exit. Di mana pada program nantinya jika kita memilih satu, maka akan tampil sebuah kata-kata atau output berupa pengertian rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik adalah bla 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 bla. Lalu muncul lagi pertanyaan, apakah kita ingin mencoba sebuah sampel pelajaran pada mata kuliah ini? Dan jika kita jawab ya, maka akan tampil sebuah sampel. Di sini saya hanya mengambil sampel, yaitu hubungan antara V, I, dan R. Namun jika kita jawab tidak, maka muncul lagi pertanyaan, yaitu apakah kita ingin mencoba mata kuliah lain atau kembali ke pilihan awal tadi. Maka jika kita jawab ya, maka program akan otomatis kembali ke pilihan awal. Namun jika kita jawab tidak, maka programnya akan berakhir. Begitu juga dengan jika kita memilih rangkaian elektronika ataupun rangkaian digital. Namun jika kita memilih exit, maka program otomatis akan keluar. Nah, setelah kita rancang program kita sedemikian rupa sesuai apa yang kita inginkan, tentunya langkah berikutnya sebelum kita masuk ke programnya, yaitu kita buat dulu sebuah flowchart atau diagram alir dari program yang kita inginkan ataupun yang ingin kita buat. Di sini untuk flowchartnya sendiri itu saya membuat terdapat 4 flowchart, di mana ada 1 flowchart utama dan 3 flowchart bagian-bagiannya. Karena kalau digabungkan dalam 1 flowchart, rasanya ini flowchartnya sangat rumit, banyak belok-beloknya. Di sini untuk flowchart utama dimulai dari start, kemudian muncul pilihan pada tampilan, yaitu 1 rangkaian listrik, 2 rangkaian elektronika, 3 teknik digital, dan 4 exit. Di mana inilah nantinya yang akan kita pilih. Nah, di sini langsung muncul decision pertama, yaitu jika kita memilih 1, maka lanjut ke flowchart rangkaian listrik. Jika kita memilih 2 pada decision, maka lanjut ke rangkaian elektronika. Jika kita pilih 3, ke teknik digital, dan jika kita pilih 4, yaitu exit atau keluar, dan programnya pun berakhir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan flowchart bagian untuk bagian rangkaian listrik, yaitu bagian pertama. Di mana pada flowchart rangkaian listrik itu lumayan berbelit-belit. Di sini dimulai dari start, lalu ada sebuah output. Karena ini flowchart bagian, tentu ada output terlebih dahulu, di mana outputnya itu
mengenai pengertian rangkaian listrik. Setelah muncul output mengenai pengertian rangkaian listrik, barulah muncul sebuah pertanyaan jika kita ingin mencoba sampel atau tidak. Lalu decision jika kita coba ya dan tidak. Jika ya, maka muncul pilihan lagi seperti yang saya jelaskan pada rancangan tadi. Dan jika tidak, akan tampil kata-kata ingin ulang. Nah, ini jajar genjangnya. Lalu setelah kata-kata ingin ulang, masuk ke decisionnya antara ya dan tidak. Jika kita memilih ya, maka kita mengulang lagi programnya, yaitu go to home. Namun jika kita memilih tidak, maka programnya berakhir. Begitu juga dengan flowchart pada flowchart bagian selanjutnya, yaitu flowchart bagian rangkaian elektronika ataupun flowchart bagian teknik digital dengan rumus ataupun proses yang terjadi, prosesnya masing-masing. Di mana pada teknik digital itu prosesnya mengenai bilangan. Kemudian untuk rangkaian elektronika itu mengenai kode-kode resistor, dan untuk rangkaian listrik itu prosesnya mengenai V sama dengan I kali R ataupun sebaliknya untuk I dan R. Baik, mungkin itu untuk penjelasan flowchartnya. Baiklah, sekarang kita jelaskan tentang bagaimana program yang telah saya buat. Namun sebelum saya jelaskan mengenai ringkasan programnya, saya akan menampilkan terlebih dahulu bagaimana output ataupun tampilan yang akan keluar jika program yang saya buat ini dijalankan. Sekarang kita coba debug terlebih dahulu atau kita run. Di sini kita bisa memilih start debugging ataupun kita juga bisa memencet saja F5. Oke, kita run. Sepertinya tidak ada error. Kalau itunya warning, dibiarkan saja karena warning tidak masalah. Maka tampilan akan langsung muncul seperti ini. Kita zoom terlebih dahulu biar jelas. Nah, sesuai yang kita jelaskan di bagian flowchart ataupun rancangan tadi, di mana kita menginginkan programnya tampil seperti kata-kata informasi 3 mata kuliah dasar beserta sampel materi awal pada prodi Teknik Telekomunikasi. Di sini ada 4 pilihan, lalu ada pertanyaan, informasi mata kuliah apa yang Anda inginkan? Silakan masukkan pilihan Anda. Baiklah, di sini kita cobakan saja terlebih dahulu untuk jika kita memilih satu, yaitu rangkaian listrik, enter. Maka langsung muncul tulisan rangkaian listrik, lalu pengertian rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah bla 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 bla, dan dijelaskan satu buah teori, yaitu mengenai hubungan antara hambatan, tegangan, dan arus, di mana hubungannya V sama dengan I kali R. Di sini ditanyakan apakah kita ingin mencoba contohnya. Baik, di sini kita jawab saja iya. Lalu muncul lagi pertanyaan, yaitu pilih satu jika menghitung hambatan, pilih 2, pilih 3. Di sini karena kita ingin menghitung tegangan atau V, kita pilih 2 saja. Nah, jika ingin menghitung tegangan, masukkan nilai R. Di sini kita masukkan nilai R-nya 3. Masukkan nilai I. Nilai I kita masukkan 5. Maka jika dilogikakan 3 kali 5 yaitu 15. Kita enter. Nah, maka keluar nilai V sama dengan 15. Lalu ditanyakan lagi, ingin mengulang dan mencari tahu mata kuliah lain? Di sini kita jawab iya saja, biar kita cobakan untuk yang pilihan exit. Kita jawab ya. Nah, lalu programnya akan kembali ke awal tadi. Di sini ditanyakan masukkan pilihan Anda kembali. Nah, di sini kita masukkan 4, yaitu exit. Oke, maka program langsung akan berakhir. Nah, kita coba masuk kembali ke programnya, karena ini sepertinya programnya belum keluar. Mungkin saya salah pencet tadi. Nah, jika kita memilih 4 exit tadi, maka akan muncul kata-kata terima kasih, lalu programnya berakhir. Kita enter, maka programnya akan keluar. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan lagi bagaimana programnya agar tampilannya seperti yang kita jelaskan tadi, agar programnya sesuai dengan rancangan yang telah kita buat sedemikian rupa. Di sini untuk penjelasan awal,
Di sini pada programnya saya menggunakan dua buah include, di mana yang pertama yaitu IOStream. IOStream itu merupakan sebuah include untuk input output. Di sini ada salah satunya yaitu cout, cin dan sebagainya. Include yang kedua saya memakai Windows.h. Sebenarnya ini tidak dibutuhkan di program yang saya buat, namun karena di sini saya memakai program warna pada tampilan setelah program ini di run atau di debug, makanya di sini saya membutuhkan Windows.h. Baik, sebagaimana program biasanya using namespace dan sebagainya. Di sini saya menggunakan sebuah program warna pada tampilan, yaitu saya menggunakan handle HST Dout. Di sini saya memakainya untuk nama saya menggunakan kode warna angka 9, yaitu warna biru. Kemudian saya ubah kembali kode warnanya 7, yaitu kode warna putih. Nah, di sini saya membuat program awal. Di sini ada kata-kata awal karena kita jika programnya berakhir nantinya akan ditanyakan ingin kembali ke program awal atau tidak. Makanya dibutuhkan program awal seperti ini. Inilah program awal yang saya buat sebagaimana pada tampilan tadi. Nah, di sini saya menggunakan integer pilihan 1, di mana di program saya menggunakan integer untuk tiap-tiap bagiannya. Karena jika integernya saya bikin di sini akan banyak sekali. Makanya saya bagi saja per bagian-bagiannya. Di sini integer pilihan 1 ada char atau karakter YT1 dan YT2. Nah, bedanya integer, char ataupun float atau lain-lainnya itu hanya sebuah jenis data yang kita gunakan saja. Dimana jika kita menggunakan integer, itu jenis datanya itu sebuah angka, dimana angkanya itu bilangan bulat. Namun jika kita ingin angkanya itu bisa bilangan berkoma atau pecahan, maka kita gunakan float. Nah, untuk char di sini saya gunakan karena YT1 dan YT2 itu kita menggunakan satu buah huruf, bukan angka lagi. Contohnya di sini YT2, kita jawabannya antara Y atau T, ya dan tidak. Makanya saya menggunakan char. Nah, ini program seperti biasanya. Ini ada cout-nya, cin-nya pilihan. Dimana jika kita memilih satu yaitu rangkaian listrik, maka akan ditampilkan programnya seperti ini. Nah, ini integernya pilihan 2, R, V, dan I. Ini sebagaimana biasanya saya menggunakan program warna kembali, lalu cout dan cin sedemikian rupa. Nah, setelah cout-nya seperti ini, maka akan muncul lagi cout kata-kata ingin mencoba sampel materi pada materi yang kita pilih. Nah, jika kita menjawab ya, di sini hanya Y besar ataupun Y kecil. Jika kita menjawab Y besar atau Y kecil, maka akan muncul pilihan lagi sebagaimana pada tampilan tadi, dan segala macamnya mengenai program pada rangkaian listrik, di mana prosesnya di sini yaitu R sama dengan V per I. Itu jika kita mencari I dan segala macamnya. Maaf, salah. Itu jika kita mencari R, maka rumusnya R sama dengan V per I. Nah, jika program ini berakhir, maka akan ditanyakan ingin mengulang dan mencari tahu mata kuliah lain, sebagaimana yang ditampilkan di tampilan tadi. Nah, begitu juga untuk pilihan kedua, jika kita mencari tegangan, dan pilihan ketiga jika kita ingin mencari arus. Nah, kita lanjut ke pilihan besarnya, yaitu pilihan kedua, di mana di sini pilihan kedua yaitu perangkat elektronika, di mana akan muncul sebuah cout perangkat elektronika merupakan bla 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 yang disebut pengertian perangkat elektronika. Nah, kemudian sama halnya dengan rangkaian listrik tadi, akan ditanyakan kembali apakah kita ingin mencoba materinya ataupun tidak. Jika kita menjawab ya, maka akan muncul materi tentang perhitungan nilai resistor, di mana di sini prosesnya saya buat menggunakan huruf-huruf sepele saja.
Nah, di sini untuk integernya sesuai yang ditampilkan. Di sini saya menentukan nilai F sama dengan 10. Ini berguna untuk pada bagian bawah, di mana di sini dibutuhkan nilai F yaitu sama dengan 10. Kemudian untuk D-nya, kenapa saya bikin chart di sini? Karena D itu nantinya untuk masuk kepada switch case mengenai masalah gelang keempat, di mana gelang keempat ini adalah toleransi resistornya. Makanya di sini saya menggunakan switch case. Sebenarnya penggunaan switch case sama if itu penggunaan switch case dengan if dan else itu sebenarnya tidak jauh berbeda, tergantung yang mana yang mau kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sebagaimana semestinya jika programnya berakhir akan ditampilkan lagi ingin mengulang atau tidak. Nah, disinilah awal tadi. Jika kita ingin mengulang maka go to awal, jika tidak go to selesai. Nah, begitu juga untuk teknik digital, sebenarnya programnya sama saja. Nah, barulah ini berakhir. Jika tadi bagian awal, ini bagian selesainya. Karena pilihannya ada dua tadi, go to awal atau go to selesai. Jika kita memilih selesai, maka akan muncul terima kasih, lalu programnya akan berakhir. Baiklah, sekian terlebih dahulu penjelasan mengenai final project, algoritma dan pemrograman. Saya sendiri Yuliano Kemanjali, BP 19 1107 1003. Terima kasih.